sangat kuat diduga bahwa Yusuf Mansur memang benar-benar terlibat, bahkan mungkin dia orang yang paling bertanggung jawab untuk penipuan investasi batubara ini. Maka dia tidak berani nongol sama sekali batang hidungnya, entah itu di pengadilan atau dimanapun. Bahkan 2 kali rumahnya disamperin, Yusuf Mansur tidak bergeming. Saya kira kalau Yusuf Mansur ini kalau tidak datang itu sudah hal yang biasa, karena selalu bertolak belakang. Kalau ngomong manis tetapi kenyataannya pahit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku, subscriber Cahaya Islam, ataupun kepada kalian yang baru mengunjungi channel ini, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan kepada saudara-saudaraku umat muslim Indonesia ataupun yang umat muslim di seluruh dunia. Semoga puasa kita kali ini di bulan ini penuh berkah dan diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, dalam video ini saya akan menampilkan sebuah video dari Jia TV berjudul Yusuf Mansur dan kuasa hukumnya mangkir dari mediasi, penggugat sangat kecewa. Jadi ini untuk kesekian kalinya di mana Yusuf Mansur mengingkari janjinya, di mana Yusuf Mansur tidak menepati kata-katanya sendiri. Ini untuk kesekian kalinya di mana sebuah kenyataan membuktikan bahwa Yusuf Mansur itu tidak seperti yang dia citrakan selama ini, bahwa dia amanah, dia seorang ustadz, dimana makin kesini saya makin yakin bahwa sangat kuat diduga bahwa Yusuf Mansur ini hanyalah seorang ustadz yang berkedok, teman-teman. Sangat kuat diduga bahwa Yusuf Mansur ini hanyalah seorang ustadz yang berkedok untuk kemudian menggunakan nama ustadz itu sendiri untuk mengelabuhi jamaahnya. Ini dugaan ya teman-teman. Bisa dong kami berpendapat seperti itu gitu, karena ada banyak hal-hal yang makin kesini makin kelihatan bahwa Yusuf Mansur ini bukan orang yang paham agama gitu. Bagaimana mungkin ketika ada masuk ke tahapan mediasi lalu kemudian pihak penggugat datang dan kemudian Yusuf Mansur maupun pengacaranya tidak mengindahkan itu sama sekali gitu. Padahal ini menyangkut hak hidup orang lain. Apakah kemudian Yusuf Mansur tidak paham akan hal ini gitu? Kan tidak mungkin teman-teman. Harusnya dia yang paling paham akan hal-hal seperti ini gitu. Mari kita simak video dari Jia TV wawancara Mas Aji dengan Pak Zaini Mustafa dan juga Ibu Lis sebagai penggugat. Iya, betul. Hari ini sidang mediasi berkaitan dengan gugatan melawan BMT Darussalam, kemudian Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Hari ini mediasi. 1 minggu yang lalu itu mediator memerintahkan agar prinsipal itu dihadirkan. Saya selaku kuasa hukum penggugat atas nama Bu Ilis Siti Rohmah, saya hari ini menghadirkan Bu Ilis Siti Rohmah beserta suaminya. Kemudian tergugat 2, Yusuf Mansur, hari ini tidak datang dan pengacaranya juga tidak datang dan tidak ada berita apapun gitu. Kemudian tergugat 4, Dwi Andi Yuda, itu datang tadi beserta kuasa hukumnya. Nah, karena ini yang datang itu baru. Yang datang itu baru tergugat 4, maka tadi sidang mediasi ditunda 2 minggu ke depan. Memanggil Yusuf Mansur sebagai tergugat 2 begitu. Jadi seharusnya agenda mediasi itu tergugat harus hadir secara langsung, Pak ya? Iya, kalau mediasi itu sesuai dengan perma itu para prinsipalnya harus hadir. Kalau dianggap perlu, kuasa hukum yang mendampingi pun di dalam ruangan bisa disuruh keluar, karena memang harus mendengar ucapan daripada prinsipal atau para pihak tersebut begitu. Ya. Yusuf Mansur tidak hadir, BMT juga tidak hadir, Pak ya? Iya.
Oke. Dari Yuda sendiri apakah ada sesuatu ditawarkan Pak dari penyelesaiannya Pak? Masih belum ada yang ditawarkan. Jadi tadi saya selaku kuasa hukum dari Bu Ilis sudah membuat surat usulan penyelesaian. Kemudian dari tergugat 4 juga tadi sudah menyampaikan kepada mediator surat usulannya, cuman mereka tidak ada fotokopinya sehingga hanya difoto saja. Saya belum bisa baca kalau usulan dari mereka. Tapi kalau usulan dari Bu Ilis ini adalah 1, uang pokok yang telah disetorkan sebagai investasi 250 juta itu dipulangkan secara keseluruhannya dan dibayar sekaligus pada saat penandatanganan kesepakatan kalau disepakati. Kemudian poin yang kedua mengenai keuntungan yang berjalan selama kurang lebih 13 tahun 9 bulan itu totalnya 3.825.000 itu masih bisa dinegokan ya. Kemudian untuk kerugian imaterial kalau ini terjadi perdamaian maka kita hapuskan begitu. Jadi sudah menurut hemat saya klien saya sudah beritikat sangat baik begitu. Daripada pihak tergugat ini tidak ada yang ada beban, hanya Yuda tidak saja banyak. Baik. Sebenarnya Yuda ini posisinya itu sebagai apa Pak perannya Pak? Perannya tergugat 4 atau Dwi Andi Yuda ini perannya adalah menerima setoran investasi dari klien saya sebesar 250 juta gitu. Baik. Tetapi maksud saya jabatan di PSC itu kita tidak tahu jabatannya. Yang jelas pada saat itu klien saya diminta oleh orang BMT setornya ke rekeningnya Pak Yuda gitu. Tetapi di Yuda ini juga mengakui Pak menerima surat dari tadi mengakui. Jadi mengakui digali oleh mediator, mengakui menerima uang setoran dari Bu Ilis, kemudian setelah dia terima, kemudian dia setorkan ke tergugat 1 BMT Darussalam Madani, Mas, gitu. Kalau misalkan selanjutnya agendanya yang kedua ini yang masuk juga kembali tidak terjadi bagaimana? Kalau Yusuf nanti tergugat 2 karena tergugat 1, kemudian tergugat 3, kemudian tergugat 5 kan sudah ditinggal. Ya, kemudian turut tergugat Darul Quran juga sudah ditinggal. Kalau nanti Yusuf Mansur pada mediasi-mediasi berikutnya setelah dipanggil secara layak kemudian tidak datang, maka kalau ini deadlock maka dianggap mediasi gagal dan masuk pokok perkara, diperiksa dalam pokok perkara. Ya. Pak Arif ini, ya Pak. Ketidakhadiran Yusuf Mansur ya? Oh iya. Yang jelas kami sangat kecewa karena ini kami berniat baik untuk menyelesaikan perkara ini, namun lagi-lagi Yusuf Mansur apapun pengacaranya kok tidak hadir gitu. Kami berharap ini segera selesaikan biar tidak berlarut-larut. Kita cari solusi terbaik penyelesaian dari masalah ini. Pak Arif sendiri yang lalu Ya. Pak dari Bapak mungkin ada pesan Pak yang Iya. Iya. Jadi begini Mas Haji, sebenarnya saya tidak perlu berpesan kepada Yusuf Mansur, namun ini
biasanya netizen kan bertanya-tanya gitu kan, kenapa Yusuf Mansur tidak datang? Nah, ini sebenarnya begini, sebatas perkara yang saya tangani atau perkara saya sendiri, itu Yusuf Mansur juga tidak pernah datang. Kemudian karyawan Paytren berkaitan dengan permasalahan yang saya ajukan, kemudian sampai pengadilan negeri juga mereka tidak datang. Jadi kalau hari ini Yusuf Mansur juga hari ini juga tidak datang, bagi saya bukan yang luar biasa, tapi yang sudah menjadi kebiasaan. Yusuf Mansur itu berbeda omongan dengan kenyataan. Dia mengatakan bahwa kalau terjadi masalah seperti yang saya dengar di dalam video atau TV itu, kalau ada masalah dia akan hadapi. Yang di Surabaya kita enjoy saja, katanya dilaporkan di Surabaya enjoy saja menghadapi dan itu kita hadapi, kenyataannya kan menang begitu. Itu hanya omongan bibirnya Yusuf Mansur, bunga omongannya Yusuf Mansur. Padahal kalau di dalam perkara-perkara berkaitan yang berlawanan, apakah itu perkara saya sendiri, apakah saya mewakili klien saya, Yusuf Mansur itu tidak pernah datang dan tidak pernah melihatkan batang hidungnya. Sedangkan jangankan di pengadilan, mereka saya undang saja ke Masjid Darussalam untuk menyelesaikan permasalahan bisnis batu bara ini secara persuasif. Setelah saya undang pun tidak datang. Kemudian saya datengin rumahnya 2 kali pun tidak ditemui, dan akhirnya kami melakukan mubahalah sepihak di rumah Yusuf Mansur. Saya kira kalau Yusuf Mansur ini kalau tidak datang itu sudah hal yang biasa, karena selalu bertolak belakang. Kalau ngomong manis tetapi kenyataannya pahit. Itulah yang disampaikan oleh Pak Zaini Mustafa mengenai Yusuf Mansur, dan seperti yang saya katakan di awal video tadi bahwa Yusuf Mansur seperti itu. Mulutnya saja yang manis, tapi apa yang kemudian terjadi hanyalah sebuah kepahitan, teman-teman. Ini korban-korban ini, orang-orang yang sudah menginvestasikan uangnya di investasi batubara ini adalah orang-orang yang dulu mengagumi Yusuf Mansur, teman-teman. Tapi hari ini Yusuf Mansur sama sekali tidak melihat mereka. Jangankan untuk sekedar menemui mereka gitu. Ketika diundang sama Pak Zaini saja, menemui di pengadilan maksudnya. Ketika ditemui Pak Zaini Mustafa aja, diundang secara pribadi, dia nggak datang gitu. Pengennya Yusuf Mansur ini, berdasarkan dulu ada sempat beredar sebuah WhatsApp yang itu diduga adalah Yusuf Mansur yang mengirim kepada Pak Zaini Mustafa. Pengen Yusuf Mansur ini adalah ketemu secara pribadi dan secara privat berdua saja dengan Pak Zaini Mustafa. Kan tentu ini sangat mencurigakan, wahai Yusuf Mansur, jika dirimu hanya selalu mau main-main belakang seperti itu gitu loh. Apa yang Anda sembunyikan sebenarnya gitu? Apa yang Anda sembunyikan, wahai Yusuf Mansur, sampai seperti ini? Toh seperti yang dulu Anda bilang, yang tadi dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa, bahwa ketika Yusuf Mansur tersangkut sebuah kasus penipuan perumahan kalau nggak salah di Surabaya, dia datang. Datangnya Yusuf Mansur tersebut, saya kemudian bisa mengambil kesimpulan, mungkin dia ke sana, dia ke Surabaya mendatangi kasus tersebut, mendatangi kepolisian, mungkin karena dia memang merasa tidak tersangkut paut dengan kasus itu. Dan saya bisa berpikir sebaliknya. Sangat kuat diduga bahwa Yusuf Mansur memang benar-benar terlibat, bahkan mungkin dia orang yang paling bertanggung jawab untuk penipuan investasi batubara ini. Maka dia tidak berani nongol sama sekali batang hidungnya, entah itu di pengadilan atau dimanapun. Bahkan 2 kali rumahnya disamperin, Yusuf Mansur tidak bergeming. Apakah benar atau tidak tuduhan saya? Belum ada yang tahu sampai hari ini. Tapi yang pasti Yusuf Mansur tidak berani ketemu dengan para korban ataupun Pak Zaini Mustafa. Khalid Al-Walid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next videos.